udah jam 8 loh, bener kan? Jam 8, bener kok. Iya, bener Fon, jam 8. Kok Rudi belum datang ya? Iya ya, kok belum datang ya? Coba ditelepon. Telepon aja ya Fon ya. Coba ditelepon. Halo semua. Lah ini kok Rudi. Halo kok. Loh kok jam 8 barusan datang? Loh, kemarin kan naskahnya dibuat seperti gitu. Oh iya. Bener. Pura-pura lupa kok. Ngomong-ngomong, ini baru pertama kali loh kita diundang di rumahnya Pak Sugi ya. Bener. Dan ternyata koleksinya buku, wah luar biasa. Banyak banget ya. Banyak buku Ada rohani. buku rohani ya. Keren Wah, banget. keren ya. Bener. Tadi kan kita sudah saling nyapa nih, ya. Tapi kita belum menyapa teman-teman yang sedang menyaksikan channel YouTube. Halo semua, pagi. Pagi semua. Dan kayaknya kurang lengkap kalau kita belum saling kenalan ya. Iya, bener. Kita mulai dari yang paling ujung. Halo, saya Sasa. Halo, saya Lala. Halo, saya Iren. Dan saya Ivon. Dan saya Rudi yang paling muda di sini. Yeay! Bentar, teman-teman. Aku punya pantun. Apa? Pantunnya apa? Gimana, Ci? Pagi-pagi enaknya minum kopi. Cakep. Jumpa lagi dengan kami di Morning Cup of Worship with Kolasi. Omong-omong teman-teman, kita tuh sebenarnya pagi ini kesini mau ngapain sih? Iya ya. Masih Ngapain pagi loh ini. Pagi Sabtu lagi Iya. ya. Iya, libur lagi ya kok ya. Makanya itu heran. Jadi teman-teman, kita pagi ini kumpul bareng-bareng nih. Kita mau memuji Tuhan bersama, kita mau bersyukur, kita udah bisa bangunkan. Nah, sebelum beraktivitas, kita mau nih sekali beda, kita mau bersama-sama, mau memuji Tuhan bersama, dan juga ajak teman-teman nih yang di rumah. Oke. Tapi ya, kalau tidak ada acara ini, teman-teman setelah bangun tidur ngapain coba? Loh, Sasa dulu. Ketawa kenapa ini? Kenapa kamu ketawa Kalau nih? jomblo tuh weekend gak ada yang ngajak pergi kok. Jadi pasti bangun tidur lagi. Wow. Masih lebih tepatnya gini, matiin alarm, tidur lagi. Wah. Bener banget. Lala apa nih? Idem sama kayak Cik Sasa, kamu mau libur kerja kan, kesempatan untuk bangun siang. Wah, Mungkin ternyata alarmnya pagi, tapi tidur lagi. ternyata seleranya kaum muda itu sama semua ya. Emang kayak gitu kok. Coba kita tanya sama Iren. Kalau Iren gimana? Kalau aku biasanya bangun pagi, memuji Tuhan dulu, menyapa Tuhan dulu. Mantap ini. Luar biar biasa lebih sekali. semangat. Panutan banget. Nah, Keren ini, banget. Ini Cocok. perlu dicontoh ini. Iya. Yuk teman-teman. Ya. Kita nggak mau lama-lama lah, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Oke, siap. Siap. Mari teman-teman, kita mau menyapa Tuhan Yesus kita. Kita mau memuji Dia. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Bapa untuk setiap kasih-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terkhusus Bapa, pada saat tadi malam
Kami boleh tidur dengan nyenyak. Kami boleh mengistirahatkan siap tubuh kami yang mungkin masih lelah. Dan pada pagi hari ini, sungguh kami mau bersyukur kepadamu. Karena kami boleh Engkau bangunkan dalam kondisi sehat kembali. Dan ya Bapa, pada hari ini kami juga berterima kasih karena kami boleh berkumpul bersama-sama untuk kami meluangkan waktu kami sejenak di pagi ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau menyapa Engkau. Kami mau memberikan hati kami untuk bersyukur kepadamu, untuk memuji dan menyembah Engkau satu-satunya juru selamat kami. Ya Bapa, inilah setiap hati kami pagi hari ini yang masih fresh. Kami mau berikan seutuhnya untuk menyapamu Bapa. Engkau Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang selalu melindungi kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Inilah ya Bapa siap sapaan kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh kami berterima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima Sungguh kami mau berterima kasih kasih Bapa kepadamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Bapa, untuk setiap pertolongan yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk setiap aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih. Mari saat ini teman-teman, di dalam hati kita mengucapkan siap rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kita heningkan diri kita sejenak, kita mau bersyukur kepadanya.
Sungguh ya Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh mengenal Engkau. Kami bersyukur boleh memiliki Engkau sebagai satu-satunya penyelamat kami, sebagai satu-satunya penghibur kami. Dan ya Tuhan, kami juga sungguh bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Semakin hari kami boleh semakin belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang sangat setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang boleh ada sampai saat ini untuk kami. Kami ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sering lalai, bahkan mungkin di saat pagi hari kami bangun, terkadang kami udah tergesa-gesa untuk melakukan setiap aktivitas kami, dan kami bisa saja lupa untuk berdoa, untuk bersyukur kepadamu terlebih dahulu untuk memulai setiap aktivitas kami pada hari ini. Namun Bapa, Engkau senantiasa mengasihi kami anak-anak-Mu. Engkau selalu menganggap kami sungguh berharga di mata-Mu ya Tuhan, meski kami memiliki banyak kelemahan. Dan saat ini Bapa, pada pagi hari ini kami mau bersama-sama bersyukur kepadamu untuk setiap kasih setia-Mu, untuk setiap berkat-berkat-Mu yang tidak pernah habisnya untuk kami, yang selalu ada, yang selalu tersedia sesuai yang kami perlukan ya Tuhan. Inilah ya Tuhan siap rasa syukur kami kepadamu. Kami memberikan hati kami, kasih setia-Mu ya Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. benar Bapa, kami tidak sanggup untuk membalas setiap kebaikan-Mu dengan apapun yang kami lakukan, selain dengan pujian dan penyembahan kami kepadamu Bapa. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah satu-satunya
yang senantiasa menyelamatkan kami, memberikan sukacita kepada kami untuk menyambut hari-hari kami. Dan ya Bapa, pada saat ini sungguh kami memberikan hati kami yang terdalam untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau sebagai rasa syukur kami kepadamu. Engkaulah ya Tuhan segalanya bagi kami. Inilah ya Tuhan persembahan hati kami kepadamu pada pagi hari ini. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami, Yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu ya Tuhan sungguh indah bagi kami. Bagiku Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Sungguh ya Raja. Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami selama hidup kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku.
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu ya Tuhan, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa. sungguh kami mengasihimu Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mau mengasihimu Tuhan, kami sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Ya Tuhan, kami menyembahmu, terima kasih. Inilah setiap sembah kami Tuhan. Oh, shekeyalayalayalaya, shetakayalalaku, Engkaulah Allah yang merajai setiap hidup kami. Berkuasalah Akulah Bapa yang akan selalu memberikan kebaikan-Mu kepadamu anakku pada hari ini. Bersyukurlah, berpeganglah selalu kepadaku. Benar Bapa, kami ingin selalu mengasihi-Mu. Kami ingin selalu memuliakan nama-Mu, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami semua. Penyertaan-Mu begitu sempurna. Terlebih pada pagi hari ini, Engkau berikan kami hari yang baru, pagi yang baru, nafas yang baru, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur kepadamu. Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh hari ini, karena kami percaya hanya di dalam penyertaan-Mu Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Dan Bapa, pada pagi hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk melembutkan hati kami, untuk membuka telinga kami, agar kami mampu melihat
agar kami mampu mengerti firman-Mu yang Engkau katakan pada kami. Sebab firman-Mu itu satu-satunya pelita bagi jalan kami. Untuk itu Bapa, kami siap mendengarkan. Semua ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu dengan perantaraan Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama-Mu dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah yang sungguh hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Wah, rasanya gimana Nila? Rasanya gimana? Rasanya tenang kok, pagi hari ini sungguh tenang untuk memulai aktivitas ya nanti. gitu Ya. Gitu ya. Benar. Saya itu sampai berambangi loh. Sampai mau nangis loh. Karena rasanya plong banget ya. Bener sih kok. Kerasa enggak teman-teman? Kerasa, Ketika kita itu ya mau bersyukur, mau mendekatkan diri kepada Tuhan, semua masalah itu kayaknya enggak ada artinya. Kayak enteng sekali gitu ya. Bener banget kok. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang lebih besar dari segalanya. Yes. Amin Amin, ya. amin. Mengatasi segala masalah kita. Oke. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar bareng-bareng loh tentang firman Tuhan ya. Ya. Iya. Kita ambil dari bacaan Injil hari ini aja ya. Boleh. Boleh, Ya. boleh kok. Kita buka dulu kitab suci dulu ya. Kita But- pakai kitab sucinya anak muda ya. Woi, Elektronik jelas nggak apa-apa ya, toh, Bro, ya? jelas. Saya sudah paham kalau seleranya anak muda itu kitab suci Android. Benar dong. Oke, bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 52. Dan teman-teman yang sedang menyaksikan channel YouTube, yuk kita sama-sama membaca bareng ya. Dan karena ini bacaannya terlalu panjang, maka saya ingin membaca hanya di ayat 50 sampai 52 saja. Nanti saya dibantu ya sama Irin dan Ivon Siap. ya. Boleh. Oke, nanti saya yang 50, Irin 51 dan Ivon 52. Oke. Oke, siap ya. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Luar biasa. Nah, teman-teman, bacaan Injil pada pagi hari ini, kalau saya rasakan itu klop loh buat kita yang anak-anak muda nih, ya. Termasuk saya loh, saya OMK loh Mas Ian ya. Kok bisa gitu kok? OMK, orang muda kasep. Ya, jadi tetap bangga lah kita itu tetap OMK ya kan? Bisa. Masuk, oke. Nah, saya rasakan ini bacaan Injil ini sesuai dengan kita yang muda-muda teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kalau kita renungkan ya, bagi saya bisa mengambil 3 poin penting dari pembelajaran bacaan Injil pada pagi hari ini. Nah, poin pertama teman-teman, tentang segala hal atau segala kejadian itu pasti ada yang bisa menerima, ya, ada yang tidak bisa menerima ya. Yang menolak, ada yang menerima, ada yang percaya, ada yang tidak percaya ya. Kenapa? Ini bacaan Injil ini ya, kalau kita boleh baca dari yang ayat awal, kalau mungkin saya bisa menceritakan sedikit ya alurnya ya supaya kita bisa masuk dalam konteks bacaan Injil pagi hari ini. Jadi begini, ketika itu Tuhan Yesus itu sedang mengajar banyak orang. Nah, karena banyak orang nih ya, Tuhan Yesus itu ada yang percaya ya, ada yang tidak percaya, ada yang menerima, ada yang tidak menerima ya. Yang menerima bilang, "Weh, Yesus ini hebat ini nabi besar. Jangan-jangan dia Mesias loh bagi orang Israel." Ya.
Tetapi bagi yang tidak bisa menerima, ya, terutama orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat ya, mereka bilang, wah, kamu orang ya, sedikit-sedikit bilang hebat, sedikit-sedikit bilang Mesias. Aku ini loh ya, tahu betul siapa Yesus itu, ya. Dia itu anak seorang tukang kayu dari Galilea. Mana ada orang hebat dari Galilea coba? Enggak ada. Nah, pada saat itu Nikodemus muncul membela Tuhan Yesus. Nikodemus bilang begini, sebentar, jangan pedulikan dari mana. Yang penting itu dengerin dulu napa sih, ya. Kita dengerin dulu, jangan langsung menghakimi. Nah, itu tambah membuat orang Farisi dan ahli Taurat itu jadi jengkel, ya. Terus kemudian bilang, Niko, ya kan Nikodemus, panggilannya Keren Niko. ya, Ya. Niko. Hei, Niko, emang kamu itu tetangganya Yesus lah, dari Galilea sana. Kok mau-maunya bela Tuhan Yesus? Cobalah kamu belajar, kamu buka buku lagi. Mana ada nabi dari Galilea? SMA-mu itu mana? Segitu ya. Enggak, yang terakhir ini saya tambahi sendiri. Nah, intinya apa teman-teman? Jadi ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Jadi saya ingat satu cerita nih. Saya cerita sedikit ya. Boleh. Dulu saya waktu ya sepatu saya rusak ya. Saya ingin beli sepatu dan saya mengajak anak saya namanya Kevin ya. Mengajak ke mall dan kemudian masuk ke toko sepatu. Saya setelah memilih-milih ya, melihat-lihat, ada satu sepatu loh. Bagusnya luar biasa. Warnanya, paduannya itu ya, terus modelnya, mantep wes. Jadi saya tuh kepingin beli. Terus kemudian saya panggil anak saya, Vin, ini sepatu ini apik ya, bagus ya. Papa beli satu ya. Apa coba jawab anak saya? Papa, model biasa gitu kok ya suka. Wes ndak usah dibeli, cari lagi yang lain. Saya itu dalam hati, modelnya bagus kak gini kok bilang biasa ya. Terus akhirnya saya ndak beli teman-teman. Nah gantian di lain waktu anak saya kepingin beli sepatu ya, dia tertarik pada sebuah sepatu ya. Saya lihat, sepatu, bisa bayangin ya teman-teman, warnanya kuning, hijau, hitam itu jadi satu. Norak enggak karuan, norak banget lah. Tabrak-tabrak ya Oh iya, warnanya. warnanya tuh nabrak-nabrak. Saya bilang sama anak saya, Vin, enggak salah ta milih sepatu ini warnanya norak loh. Ya, apa? Anak saya bilang, Papa itu ya enggak gaul sama sekali. Ya, ini tuh baru ngetren loh. Lihat mereknya. Akhirnya anak saya beli. Jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini? Ya, sesuatu itu pasti ada yang menerima, ada yang suka, ada yang tidak suka. Betul ya? Benar. Maka itu hal yang biasa dalam kehidupan kita. Nah, bagi teman-teman muda nih ya, saya melihat bahwa banyak teman-teman muda itu enggak berani loh melemparkan ide, gagasan, saran. Kenapa? Karena takut ada yang enggak suka. Karena takut ada yang menentang. Ya, akhirnya takut ditolak. Takut Bener salah sih. gitu. Takut ya, Pak. salah. Bener Ya. banget. Makanya itu mereka memilih diam. Kenapa saya tahu? Ada beberapa kali rapat ya, saya mengajak teman-teman OMK itu, ya, saya bilang, bro, sis, kamu punya ide apa? Mereka cuma bilang, enggak ada pak. Diem terus gitu ya. Ya, apalagi kalau pas ketemu ketua lingkungan atau ketua wilayah atau dewan harian paroki yang kereng-kereng ya, tampangnya senior-senior itu kan kayaknya kan,
medeni banget gitu ya. Kalau orang bilang medeni banget, langsung diem terus ya. Betul ya? Kerasa enggak seperti itu ya? Benar, betul. kerasa sih. Nah, maka itu dari bacaan Injil pada pagi hari ini kita belajar hal yang pertama, bahwa setiap hal itu pasti adalah yang suka, ada yang enggak suka. Yesus sendiri itu loh ya, itu kan kita tahu dia memberitakan kebenaran, betul ya? Itu pun ada yang enggak suka kok, benar ya? Benar. Maka itu, yuk kita yang muda-muda ini jangan takut-takut lah. Ya memang mungkin ada yang kurang suka, tetapi kita jalan teruslah, semua demi kebaikan gereja kita. Saya percaya kok orang-orang muda itu punya ide, gagasan, saran yang bisa membangun gereja kita jadi luar biasa. Ya, sepakat ya. Nanti kalau ada ide, ada saran, ya, ada gagasan, bilang, berani ya. Karena siapa tahu gagasan kita ini yang muda-muda nih malah dibutuhkan. Justru ya senior-senior kita ya di dewan paroki ya, di ketua wilayah, ketua lingkungan itu justru membutuhkan loh. Kita yang muda-muda nih ya, generasi muda. Kita harus bangga dong. Bangga dong. Harus bangga. Dilihat sepakat ya, kita harus siap. mengutarakan gagasan, berani ya. Oke, itu poin yang pertama. Terus yang poin kedua tentang perubahan ya. Kita belajar dari Nikodemus, Om Niko ya, Om Niko. Kita belajar dari Om Niko ini. Kenapa? Pernah mikir enggak teman-teman? Nikodemus itu adalah seorang pengajar dan juga orang Farisi. Betul ya? Ya. Benar. Tetapi kenapa loh dia malah membela Yesus? Ya, malah menentang kelompoknya sendiri, orang-orang Farisi. Bingung ya, heran ya? Saya juga heran. Tetapi kemudian saya menemukan jawaban ya di bab sebelumnya. Jadi nanti teman-teman yang menyaksikan YouTube di channel YouTube dan juga kita semua nanti bisa bukalah Injil Yohanes bab 3. Nah, di situ diceritakan ketika Om Niko ini ya sendirian bertemu dengan Yesus malam-malam. Ya. Terus kemudian melakukan percakapan rohani. Kenapa saya bilang percakapan rohani? Karena yang dibicarakan adalah kerajaan Allah. Nah, intinya Tuhan Yesus mengajarkan kepada Om Niko ini, Tuhan Yesus bilang begini, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka dia tidak bisa masuk ke kerajaan Allah. Ingat ya cerita ini ya. Waktu itu Om Niko bilang, wah bagaimana bisa? Ya toh, dia kan mikir, wah aku tuh sudah tua, masa dilahirkan kembali kan tidak mungkin. Nah, maka itu ada nasihat dari Tuhan Yesus yang merupakan pokok dari semangat kita semua. Di situ ya di Injil Yohanes bab 3 itu Tuhan Yesus bilang begini, angin bertiup kemana dia mau. Ya. Kita tidak tahu dari mana angin itu datang, kita juga tidak tahu kemana angin itu pergi. Ya. Tetapi kita bisa mendengarkan, betul ya? Ya kalau ada angin tuh ya, wus gitu ya, kita dengar wus, tapi kita tidak tahu dari mana. Ya. Atau wusnya itu ke sana atau ke sana atau ke sana, kita kan juga tidak tahu, tapi kita dengar wus. Nah, itulah tanda orang-orang yang dilahirkan dari roh. Dari roh. Maka ketika setelah percakapan rohani ini, saya percaya roh Tuhan itu hadir dalam kehidupan Nikodemus ini, Om Niko ini. Di mana roh Tuhan itu memberikan perubahan tentang sikap, perubahan tentang cara pandang dan cara berpikir, sehingga Nikodemus ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Maka itu kita yang muda-muda ini ya, yang sudah mempunyai komitmen untuk mengikuti Tuhan ya, dengan menyerahkan diri dibaptis ya, maka itu jadikan bahwa roh Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Contohnya paling gampang tuh begini.
Jika ada satu keadaan ya, keadaan yang memaksa kita itu untuk berbohong, ya, keadaan yang memaksa kita untuk berdusta, berbohong ya. Ketika kita mau berbohong, tiba-tiba ada dengar suara. Jangan bohong lah, jujur aja apa sih? Terus akhirnya kita tidak bohong. Atau mungkin ada dorongan ingin berbuat jahat, atau berbuat yang tidak benar. Tiba-tiba ada suara ya, dari mana saya tidak tahu. Tetapi suara itu bilang, jangan, yang baik-baik aja kenapa? Akhirnya kita tidak jadi berbuat jahat, ya, membatalkan, ya, tetap menjadi orang baik, orang-orang kesayangan Tuhan, ya. Pernah enggak ngerasain gitu? Sering sih kok. Sering ya? Sering. Maka itu adalah suara dari Roh Tuhan sendiri. Kita enggak tahu roh itu datangnya dari mana, tiba-tiba datang, ya. Tapi kita mau percaya bahwa meskipun kita enggak tahu arahnya mau kemana, tetapi Roh Tuhan itu menuntun kita menjadi memiliki sikap yang lebih baik. Ya. Maka kita sebagai orang-orang muda itu harus berani berubah. Ya. Karena Roh Tuhan itu sudah ada di dalam kita. Dulunya yang malas ke gereja ya, tetapi dengan mendengarkan suara Tuhan, ke gereja itu menjadi kerinduan. Menerima Ekaristi, tubuh Kristus itu menjadi kerinduan kita. Ya, ada perubahan ketika kita mengikuti Tuhan Yesus. Jika seseorang mengikuti Tuhan Yesus dan tidak berubah, hati-hati teman-teman. Siapa tahu cara mengikutinya itu keliru. Ya, percakapan rohaninya kurang. Ya, percakapan rohani bisa didapat dari mana? Yang pertama doa, yang kedua baca kitab suci, yang ketiga ikut misa. Itu sudah jelas itu. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, rajin ya untuk ke gereja ya. Kita berubah sikap, kita buktikan bahwa kita itu anak-anak muda yang baik, yang bisa diandalkan. Betul ya? Dan poin yang ketiga, ini yang terakhir. Injil hari ini mengajarkan kita bahwa pasti ada yang pertama. Pasti ada yang pertama. Kenapa saya tahu? Ya, waktu ayat yang terakhir, orang Farisi bilang apa? Bahwa coba lihat di kitab suci, coba lihat di buku. Mana ada nabi dari Galilea? Tapi kita sekarang tahu loh. Tuhan Yesus itu adalah nabi sekaligus imam sekaligus raja yang pertama dari Galilea. Betul loh? Malah Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita semua. Ya. Maka kita sebagai kaum muda jangan alergi tentang hal-hal yang baru, ya. Pasti ada yang pertama dalam hidup kita yang diberikan Tuhan. Malah itu adalah kesempatan bagi kita untuk berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin ya. Amin. Biasanya nih kaum muda itu bilangnya, wah aku ini enggak pengalaman, aku ini enggak mampu, ya. Ingat teman-teman. Ingat cerita Musa enggak? Musa, tahu ya Musa ya pasti ya. Nah, Musa itu orang biasa loh, dia itu gembala, ya. Tapi ketika dipilih Tuhan, Tuhan itu memberikan tongkat. Tahu apa fungsinya tongkat itu? Fungsi dari tongkat itu adalah bukti dari Musa itu utusan Tuhan. Ketika Musa membanting tongkat itu jadi apa coba? Ular, betul lah? Dan tongkat yang sama itu keluar 10 tulah. Benar ya? Dan ketika Musa mengacungkan tongkat itu, Laut Merah loh, enggak main-main loh nih. Laut Merah terbelah. Dan tongkat yang sama ketika dipukulkan ke batu, air bersih keluar yang bisa diminum oleh bangsa Israel. Apakah Musa itu hebat? Enggak. Musa enggak hebat. Musa itu manusia biasa. Yang hebat siapa? Yang bersama dengan Musa. Maka teman-teman, enggak pentinglah siapa kita bisa apa itu enggak penting lah. Atau kita berasal dari mana, malah enggak penting sekali. Yang paling penting, siapa yang bersama dengan kita, ya kan? Ya. Siapa yang bersama dengan kita, yaitu Tuhan sendiri. Ya.
ketika Tuhan itu adalah maha kuasa, meskipun kita tidak bisa apa-apa, Tuhan pasti mampukan. Amin ya. Amin. Amin, luar biasa. Maka itu teman-teman, saya mengajak, jangan sedikit-sedikit bilang aku enggak bisa, aku enggak mampu, ya. Karena itu sama saja meragukan kuasa dari Tuhan, ya. Kalau kita bilang, wah, aku enggak mampu. Lah, padahal kan Tuhan bisa merubah kita. Betul ya? Ya, maka itu dari bacaan Injil pada pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa jangan alergi sama hal-hal yang baru. Kita pasti bisa loh. Kita itu harapan masa depan gereja loh. Ya. Dari kita-kita gereja bisa berkembang jadi lebih baik. Amin ya. Amin. Oke. Sebagai penutup teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk menaikkan sebuah pujian. Ya. Pujian ini menjadi janji kita, menjadi komitmen kita. Meskipun kita masih muda, ya, tapi kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Meskipun kita muda, kita bisa melayani umat Tuhan, memberikan berkat bagi orang banyak. Amin ya. Amin. Amin. Oke, kita akan naikkan satu pujian yang menjadi janji kita, menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini, untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu yang boleh kami rasakan melalui setiap firman yang boleh kami dengarkan Tuhan, melalui setiap pujian penyembahan, setiap rasa syukur kami. Sungguh saat ini kami boleh merasakan ada ketenangan, kedamaian, dan juga semangat yang baru di dalam hati kami ya Bapa, untuk mengawali hari ini. Ya Bapa, kami mohon utusan Roh Kudus-Mu selalu untuk boleh selalu menuntun kami, agar kami bisa selalu menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang memiliki komitmen, yang bisa menjalaninya dengan penuh kesetiaan. Kami mau ya Tuhan, untuk senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, yang senantiasa ingin menjadi seperti-Mu, rela berkorban, penuh kesetiaan, dan juga mau melayani setiap sesama kami ya Tuhan.
Bantu kami ya Tuhan, untuk kami bisa menjalani setiap keseharian kami dengan penuh sukacita, agar kami juga bisa membagikan setiap kabar sukacitamu kepada orang-orang siapapun yang kami temui. Dan ya Bapa, jika sebentar lagi kami akan kembali melanjutkan setiap aktivitas kami Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu selalu. Semoga apapun yang kami lakukan, pikirkan, sungguh semuanya boleh untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Inilah setiap diri kami, setiap persembahan hati kami ya Tuhan Yesus, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan setiap doa kami, setiap rasa syukur kami unjukkan kepadamu melalui perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share acara Morning Cup of Worship with Kelas ini, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Kelasi KAS. Oke, sekarang kita sudah di penghujung acara. Jumpa lagi bersama kita di A Morning Cup of Worship with Kelasi. Di minggu depan di jam yang sama, tapi dengan orang yang berbeda. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. God bless.